Seruan Presiden Prabowo Subianto agar jajaran kementerian maupun lembaga berhemat tak pelak mengundang perbincangan. Ya, sebab selama ini pun rakyat kebanyakan juga tidak terinformasi realisasi anggaran yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Lantas untuk apa anggaran dihemat? Selengkapnya dalam Benang Merah, penegasan Presiden anggaran dihemat untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto begitu semangat setiap kali menyerukan penghematan anggaran dalam berbagai kesempatan. Target penghematan yang dicanangkan memang tidak main-main. Angka dipatok mencapai 306,69 triliun rupiah dari total anggaran belanja negara 2025 sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Prabowo ingin efisiensi tidak sekedar penghematan, tapi bagaimana memperbaiki belanja pemerintah sehingga menutup celah korupsi. Prabowo gusar lantaran tingkat korupsi di Republik ini sudah pada tingkat mengkhawatirkan. But the corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease. Prabowo ingin bahwa penghematan itu realokasinya dapat digunakan untuk menyokong program-program unggulan dan strategis sebagaimana terucap dalam janji kampanye. Dalam 3 bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara. Mengarungi tahun 2025, Prabowo rajin mendengungkan selarik program unggulan prioritas dengan hasil terbaik cepat. Istilah populernya program Quick Win. Ada 8 program yang dikebut tahun ini. Total anggarannya disebut-sebut lebih dari 100 triliun rupiah. Program makan bergizi gratis adalah salah satunya. Alokasi anggaran MBG hingga pertengahan tahun ini menyentuh 71 triliun rupiah dengan target awal 3 juta penerima manfaat. Jumlah penerima manfaat ini akan bertambah secara bertahap beserta anggarannya. Berjalan, alhamdulillah, kita telah luncurkan tanggal 6 Januari yang lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650.000 anak-anak kita di 31 provinsi. Ini berkat kerja keras banyak pihak. Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak. Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Mengiringi program makan bergizi gratis, pemerintahan Prabowo juga mematangkan ide kebijakan penghapusan utang macet bagi para petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang benar-benar tak sanggup lagi membayar utangnya. Aturan main soal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken oleh Presiden pada 5 November 2024. Diketahui pemerintah menyusun skema penghapusan utang macet bagi 6 juta petani dan nelayan. Total utang yang akan diputihkan di sektor ini mencapai 8,3 triliun rupiah. Jumlah itu setara 1,3 juta rupiah per orang. Saya juga berterima kasih kepada Menko Perekonomian dan tim ekonomi yang telah menggagas, menyusun konsep-konsep yang diwujudkan dalam produk-produk, dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, penghapusan hutang kepada petani dan nelayan yang
mengalami kesulitan membayar sekian belas tahun. Sadar program unggulan yang digaungkan membutuhkan anggaran jumbo, Prabowo mengaku sampai-sampai pihaknya ikut mengecek mata anggaran hingga kesatuan terperinci. Selain dukungan anggaran yang kokoh, realisasi program unggulan juga memerlukan soliditas dan loyalitas jajaran pemerintahan Prabowo. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini, dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Nyaring gaung efisiensi rupanya tak luput dari polemik tatkala isu pemutusan hubungan kerja di sejumlah instansi mengemuka. Isu itu menyusul tidak diperpanjangnya sejumlah tenaga kerja honorer di instansi penyiaran plat merah, TVRI, dan RRI. Pemahaman yang tak seragam pun ditengarai sebagai pemantiknya. Mereka ini adalah pekerja tenaga honorer di TVRI, dan mereka ini sebetulnya kontraknya habis, iya benar, tetapi mereka itu sudah 7 tahun bergabung di TVRI. Jadi status mereka adalah tenaga honorer yang ketika kemudian ada perintah efisiensi, mereka memasukkan tenaga honorer itu bukan di belanja pegawai, tapi mereka itu masuknya di belanja barang dan jasa. Ketika itu dipotong, ya mereka kemudian harus di PHK. Guidance atau panduan ya, ini sudah jelas apa saja yang perlu dilakukan penghematan. Satu yang tidak boleh dipotong itu tadi belanja pegawai, Mbak. Ya, belanja pegawai itu tidak boleh dipotong karena ini kan layanan dasarnya buat pegawai itu sendiri. Dalam artian gaji pegawai begitu ya? Betul. Lalu yang kedua, ini juga adalah yang terkait dengan bantuan sosial. Kemudian juga yang terkait dengan subsidi-subsidi yang diberikan, dan itu pasti dampaknya untuk pelayanan masyarakat sangat besar ya. Jadi hal-hal ini tidak boleh dilakukan pemotongan. Prabowo tentu mahfum, kebijakan efisiensi yang diusungnya tak selalu diartikan selaras. Tapi Presiden juga tak jemu mengingatkan bahwa orientasi para pemangku kebijakan adalah NKRI. Orientasi kita pertama untuk negara. Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Tapi begitu kita sudah disumpah, begitu kita menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita, kepentingan kita adalah untuk negara. Presiden Prabowo Subianto bersungguh-sungguh menggalakkan efisiensi di banyak sektor. Selain memangkas anggaran kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, sederet budget fantastis di pos-pos non-strategis juga dikikis hingga lebih dari separuhnya.